Oke, nah ini salah satu dari pleural drainase system. Ini sistem yang close. Nah, ini nama produknya. Nah, ini ada beberapa keunggulan dan kelemahan tentu saja. Kelemahannya dulu karena dia lebih kecil, jadi tidak bisa untuk menampung cairan yang banyak. Karena ini tidak reuse, jadi sekali pakai dibuang. Nah, maksimum hanya sampai 1000 yang produk ini. Kalau nggak salah ada yang 2000, tapi kebanyakan antara 400 dan 1000. Lalu keunggulannya dia memiliki ada yang namanya di sini seperti balon. Nah, balon ini fungsinya untuk melihat bagaimana tekanan di pleuranya. Balon ini kalau dia mengembang berarti tekanan sama dengan pleura sama dengan di dalam botol atau sama dengan atmosfer. Berarti pleura masih bocor gitu. Misalnya pada pneumotoraks yang paru tidak mengembang. Tapi kalau ini kita bisa lihat kalau kita tekan begini, kemudian dia tidak mengembang lagi. Berarti tekanan di pleura sudah negatif. Paru sudah mengembang penuh, begitu kira-kira. Kemudian juga dia ada chamber yang bisa kita isi air 20 cc di sini, water for injection dengan tanpa jarum. Ini fungsinya untuk mendeteksi timbulnya gelembung udara. Misal pada kasus fistula bronkopleura, dia timbul di sini gelembung udara. Kemudian juga kita bisa membuat bertekanan negatif begini. Jadi kita bisa buat tekanan dalam botol ini seperti negatif suction gitu, continuous suction. Kita mau tekan berapa gitu, kita bisa hubungkan. Lalu juga dia ada fungsi yang menarik, ada sistem milking. Milking ini gunanya untuk mendeteksi apakah ada sumbatan atau tidak di dalam sirkuitnya. Misalnya ada sumbatan karena clot atau ada stall cell gitu, ini kita bisa milking. Jadi seperti memerah susu. Ini bisa begini, kemudian bisa kita ini jepit. Kelihatan kita jepit begini dan kita tarik ke arah botol. Ini ada cairan di sini, kita akan masukkan ke dalam botolnya dengan cara milking seperti ini. Sekarang sudah terisi di sana dan kita bisa kunci di sini dan kita masukkan cairan ke dalam botol misalkan seperti ini. Oke, nah satu yang paling menjadi keunggulan dari sistem yang ini, sistem lain tentu punya keunggulan lain. Dia memiliki di dalamnya sudah ada Heimlich valve di sini. Ini agak berembun. Ini ada Heimlich valve yang bisa mendeteksi inspirasi dan ekspirasi dari pasien. Nah, pada kondisi ini sudah tidak berundulasi lagi, berarti memang paru sudah mengembang penuh. Nah, ini dia karena ada Heimlich valve ini, jadi kita tidak khawatir seandainya ini terbalik atau tergoncang, jatuh, dia plastik tidak pecah, dan kita tidak khawatir udara atau cairan bisa berbalik lagi ke dalam sirkuit dan masuk ke rongga pleura pasien karena adanya katup ini. Nah, itu kemudian Heimlich valve ini. Lalu kenapa pada pasien ini kita pertahankan pemasangan ini sementara undulasi sudah tidak ada? Karena produksi juga sudah minimal. Nah, pada pasien kebetulan ada dijumpai emfisema subkutis. Jadi kita mau melakukan evakuasi dari udara yang ada di subkutan itu dengan closed pleural drainage system ini. Mungkin itu yang bisa kita ingatkan. Karena ini mungkin agak jarang dilakukan selama pandemi, jadi kebetulan ada kasus dan sudah minta izin ke pasien, Pak ya. Baik, terima kasih banyak, semoga bermanfaat buat semua.